Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TKM Al Barkah. Nah, sekarang di sini saya berkesempatan untuk mewawancari beberapa masyarakat yang mungkin menjadi salah satu dari jemaah dari DKM Masjid Al Barkah. Nah, sekarang kita akan Mas Rino. Selamat malam. Malam. Nah, di sini saya mau izin bertanya nih, keunikan dari sahur selama Ramadan ini apakah ada yang keunikannya gitu, misalkan entah itu kesiangan atau makannya sama apa gitu, ada yang berbeda nggak dari Ramadan sebelumnya gitu? Ya berbeda. Sekarang kan corona udah nggak ada. Jadi oke lah. Oke, nah Ya. menu apa aja sih yang mungkin sangat berkesan gitu selama sahur atau buka di Ramadan ini? Menu yang buat itu takjil itu selalu itu ada apa namanya? Agar-agaran ya. Jadi lebih seger ya kalau Ya, agar-agaran itu untuk berbuka atau mungkin makanan penutup waktu sahur juga. Apa kesan dan pesan untuk DKM Al Barkah ini supaya kedepannya itu jadi lebih baik lagi atau lebih makmur lagi gitu? Pesannya ya harus kita tingkatkan persaudaraan itu. Ya, betul. Nah, terus kalau pesannya nih untuk mungkin untuk sahabat-sahabat atau rekan-rekan dan pengurus DKM Al Barkah ini apa, Mas Rino? Pengurusnya kan itu jadi pergantian yang baru itu ya bagus lah itu bagus. Oh, bagus. Jadi apa juga tanggapan dari Mas Rino, kan sekarang itu ada apa namanya, ada pergantian ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan sama orang tua semua. Nah, kalau sekarang digantikan sama anak muda nih. Contohnya ada Irma. Jadi beberapa program yang ada di DKM Al Barkah ini ada dibantu juga oleh Irma atau Ikatan Remaja Masjid. Nah, itu gimana tanggapan dari Mas Rino? Ya, tanggapannya bagus sekali itu. Jadi kan biar belen gitu ya, antara tua dan muda itu harus itu bagus. Jadi biar balance ya. Jadi misalkan ada generasi mudanya juga sebagai penerus. Jadi tidak semuanya harus melibatkan yang sudah tua gitu ya Mas Rino ya. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Rino ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, oke, sahabat DKM Al Barkah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu atau mungkin sekarang ini kita ada dua narasumber dari pemuda-pemuda yang ada di DKM Al Barkah atau biasa kita sebut dengan IRMA, Ikatan Remaja Masjid Al Barkah. Nah, sekarang kita akan mewawancarai dua narasumber, yaitu ada Alvin dan ada Teh Anissa. Oke, jadi saya mau tanya nih, gimana puasanya selama Ramadan ini, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Gimana? Ada bolongnya? Aman ya. Nah, terus apa sih makanan buka puasa atau makanan sahur yang paling berkesan buat Alvin dan Teh Anissa gitu? Kalau buka sih pakai kurma. Kurma ya. Kalau sahur Enggak gorengan gitu. Gorengan itu salah satu makanan paling wajib bagi kita ya, mungkin ya, bagi seluruh manusia ya di muka bumi ya. Nah, atau waktu berbuka gitu. Apa? Sukanya energen. Energen itu kalau buat sahur ya, biar nanti tenaganya lebih kuat gitu ya. Nah, terus apa sih pesan dan kesan buat DKM Al Barkah supaya kedepannya ini DKM ini lebih maju lagi atau lebih makmur lagi gitu? semoga kedepannya lebih Lancar lagi. Atau mungkin lebih makmur lagi ya, lebih aktif mungkin dalam bermedia sosial ataupun dalam bersosialisasi dengan masyarakat supaya nanti masyarakat lebih rajin mungkin ke masjidnya ya, karena sekarang ini kan mungkin sedikit ya generasi muda atau maupun yang tua itu yang mau ke masjid karena mungkin ada yang malas atau sekarang itu lebih lebih banyak itu dalam bermain gadget ya, jadi mungkin kecanduan bermain gadget. Nah, mungkin sekian dulu ya. Makasih ya atas waktunya Alvin dan Teh Anissa. Oke, nah nanti kita akan mewawancari salah satu dari ustadz yang ada di DKM Masjid Al Barkah. Sekarang kita akan mewawancari salah satu dari ustadz ataupun sekarang kita kebetulan ada Bapak DKM dari Masjid Al Barkah, yaitu Bapak Ustadz Ridwan Abdullah. Nah, sekarang kita langsung wawancari beliau. Assalamualaikum Bapak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ustadz, sekarang apa aja sih Pak Ustadz program yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Barkah untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan? Di bulan yang mulia, bulan Ramadan, alhamdulillah setiap malam kita di sini melaksanakan buka bersama, sholat berjamaah maghrib bersama, sholat tarawih, dilanjut dengan kegiatan tadarus bersama. Dan untuk ke depan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mulai penerimaan zakat fitrah, dan insya Allah pada malam 10 terakhir dari malam bulan Ramadan kita akan mengadakan Qiyamul Lail bersama-sama di masjid kita tercinta, Masjid Al-Barkah. Dan insya Allah nanti terakhir diakhiri dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama-sama di Masjid Al-Barkah. Oh, nah baik. Kalau itu untuk penerimaan zakat fitrah nih Pak Ustadz, apakah itu bebas mau dari mana atau mungkin dibatasi saja untuk wilayah atau area-area tertentu yang mungkin berdekatan dengan Masjid Al-Barkah gitu Pak Ustadz? Kita tidak membatasi siapapun ya, wabil khusus untuk warga kampung Cilebak, Kerancamanyar, khususnya RT 5, saya himbau untuk bisa berzakat fitrah di Masjid Al-Barkah. Dan jika ada siapapun dari manapun bermaksud untuk memberikan zakatnya di sini, insya Allah kami siap menerima dan siap menyalurkan. Dan tidak hanya zakat fitrah, tapi zakat mal juga kami menerima. Juga infak sedekah jariyah untuk Masjid Al-Barkah ini. Oh baik. Nah terus kan ini tadi kita sudah mewawancari beberapa nih Pak Ustadz, di antaranya ada jamaah dari Masjid Al-Barkah, ada Irma juga. Nah apa sih tanggapan dari Pak Ustadz mengenai sekarang itu ada penyatuan antara generasi tua ataupun disebut kita dengan istilah barunya itu senior ya Pak Ustadz ya. Nah istilah barunya senior antara penyatuan dari generasi senior dan generasi muda gitu, atau generasi junior yang biasa kita sebut itu kan Irma ya, Ikatan Remaja Masjid. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Pak Ustadznya gitu Pak Ustadz? Bagi saya regenerasi itu sangat penting ya. Apabila kita melihat saat ini masjid kita dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya, tentunya ini harus berlanjut sampai generasi berikutnya dan tanpa henti. Oleh karena itu regenerasi itu bagi saya sangat penting, karena kalau tidak ada regenerasi mungkin saja saat ini masjid penuh, tapi kita tidak tahu tahun depan atau 10 tahun ke depan jangan sampai masjid menjadi kosong karena gagal dalam regenerasi, karena anak-anak muda jauh dari masjid. Nah baik, terus kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, kalau nggak salah kan kita ini ada beberapa program ya yang di Irma. Kalau nggak salah itu kita ada kegiatan kuliah subuh. Nah itu apakah terbuka untuk umum atau hanya untuk mungkin yang di mungkin di MDT atau di pengajian yang anak-anak yang mengaji di Masjid Al-Barkah ini Pak Ustadz? Untuk sementara ini awalnya kami membuka untuk umum, tapi di sisi lain kami juga untuk penceramah dalam kuliah subuh itu memberikan tempat, memberikan kesempatan kepada generasi-generasi muda kita untuk tampil di depan umum untuk mengisi acara kuliah subuh. Jadi membiasakan para generasi muda dari Ikatan Remaja Masjid untuk tampil di depan umum dengan berceramah dalam hal ini kuliah subuh. Nah, adapun rencana kami untuk membuka kuliah subuh untuk umum, mungkin untuk tahun ini masih belum terrealisasi. Mungkin kami harus meracik lagi formulanya supaya masyarakat umum bisa tertarik untuk mengikuti kuliah subuh. Juga para remaja masjid juga mempunyai kesempatan untuk bisa tampil di depan umum dengan memberikan materi kuliah subuh atau yang sejenisnya. Nah baik Pak Ustadz. Nah mungkin sahabat DKM Al-Barkah, mungkin sekian dulu ya sekarang wawancara bersama Bapak DKM dari Masjid Al-Barkah ini, Bapak Ustadz Ridwan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Nah, oke, sekarang kita akan mewawancarai mungkin jamaah dari DKM Al-Barkah yang tadi salah satu narasumber kita yaitu ada Ibu Cici. Assalamualaikum Bu Cici. Salam. Nah, gimana Bu Cici selama Ramadan ini?
lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya, lancar selalu. Nah, terus kalau misalkan persiapan buat sahurnya gimana nih Bu Cici? Persiapan puasa sehari-hari ya gitu aja sebagai ibu rumah tangga yang menyiapkan untuk berbuka keluarga gitu Ya. aja. Nah, terus menu apa sih yang recommended mungkin buat sahabat-sahabat TKM nih yang biasa Ibu Cici buat gitu? Menu apa ya? Paling kayak yang gitu goreng-gorengan gitulah. Yang Gorengan simpel-simpel aja. biasanya itu semua orang suka gorengan. Iya. Nah, jadi paling simpel, paling cepet Paling dibuatnya. cepet, iya. Nah, terus apa aja sih Bu Cici kegiatan-kegiatan selama Ramadan yang biasanya Bu Cici lakukan nih selain dari memasak dan menyiapkan menu makan buat berbuka dan sahur? Oh iya, kegiatan sehari-hari paling ibu ya sehari-hari di madrasah. Oh, mengajar Iya, gitu. Iya, setiap Mengajar. sore. Setiap sore. Nah, terus kesan dan pesan untuk DKM Masjid Al Barkah ini apa, Bu? Misalkan pesannya ke depannya itu bagaimana atau harapan dari Ibu itu gimana? Ya, kesannya ya baik sekali sekarang acara Ramadan sekarang mungkin agak lebih bagus lah. Lebih Kedepannya mungkin, bagus ya. Iya, Jadi mungkin kedepannya kedepannya mungkin bisa lebih bisa dipertahankan dan dan lagi aja ditingkatkan gitu, lagi. ya. Oke, nah terus tadi di dalam habis ngapain tuh, Bu? Habis tadarus biasa. Tadarus. Setiap It- habis tarawih. Habis tarawih ya? Iya. Nah, itu apakah agenda rutinan atau misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu? Itu rutinan biasanya setiap bulan Ramadan sehabis tarawih kita bertadarus dulu gitu. Bertadarus ya. Jadi jamaah-jamaah di DKM Masjid Al Barkah ini sangat-sangat produktif ya. Jadi selain dari menyiapkan masakan buat keluarga dan juga ada mungkin kegiatan-kegiatan lain di luar masa keluarga, ada juga kegiatan di masjidnya yaitu tadarus. Nah, mungkin sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat TKM yang ingin produktif atau memadatkan aktivitasnya dan mendekatkan diri kepada Allah, nah bisa mengikuti rangkaian-rangkaian acara yang ada di DKM Al Barkah. Nah, mungkin sekian wawancara pada malam hari ini, mungkin bisa menambah wawasan atau menambah informasi bagi sahabat DKM Al Barkah. Nah, nanti kita akan bertemu di vlog-vlog selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.